Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membahas Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada seperti saat ini kami ada. Ampun lagi kami, dosa-dosa kami disucikan lagi oleh darah anak domba Allah. Dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan segenap hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang pimpin kami, untuk kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita membahas tentang anak-anak Allah di dalam Kejadian 6. Kita baca dulu Kejadian 6. Ketika manusia itu bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, huruf besar semua, Yahweh, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, anak-anak Allah mengambil istri anak-anak perempuan manusia. Dalam hal ini saya berpedoman kepada Imamat 24 ayat 5 dan 6 bahwa Alkitab kita harus berjumlah 66. Jadi saya berpedoman kepada 66 kitab. Tidak di luar 66 kitab yang sudah dinubuatkan di dalam Imamat 24 ayat 5 dan 6. Kita baca Kejadian 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel mengembalakan kambing domba, Kain menjadi petani. Ini tertulis bahwa kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Siapa? Manusia melahirkan Kain. Kemudian kita baca juga Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamainya Set. Bapaknya Set ditulis Adam, bapaknya Kain ditulis manusia. Walaupun si Adam di ayat 25 dan si manusia di ayat 1 ini adalah sama orangnya, tetapi Musa cara menulisnya beda. Jadi bapaknya Kain ditulis manusia, bapaknya Set ditulis Adam. Sebab Kain ini bukan garis mesianik, sedangkan Set ini melahirkan adalah ke arah garis mesianik.
Jadi yang lahirlah Mesias dari sini nanti, dari Set ini. Jadi anak-anak Allah itu dengan tanda punya roh Allah, maka disebut anak-anak Allah. Sedangkan malaikat tidak pernah diberi roh Allah atau Roh Kudus oleh Tuhan. Jadi malaikat itu hanyalah hamba atau pelayan. Kalau kita berpedoman kepada 66 kitab di dalam Alkitab ini, bukan kitab lain, tambahan-tambahan bukan. Jadi jelas di dalam Kejadian 6, anak-anak Allah itu adalah garis keturunan Set. Karena dia punya roh Allah, maka disebut anak-anak Allah, bukan malaikat. Kemudian mencintai manusia, kemudian kawin dengan manusia, itu dasarnya mana? Kalau di Alkitab tidak ada. Mungkin dari sumber yang lain. Nah ini menjadi perlu perhatian ini. Coba kita baca Matius 22 ayat 29 sampai 30. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Malaikat di surga itu tidak ada yang kawin karena tidak berjenis kelamin, dan dia itu makhluk roh. Jadi nggak ada biologis, nggak ada. Jadi Tuhan Yesus mengatakan sesat." Tuhan Yesus mengatakan sesat kalau ada malaikat yang mengawini manusia. Jadi ada beberapa orang-orang Kristen juga pemahamannya bahwa di Kejadian 6 ini anak-anak Allah mengawini anak-anak manusia, ini adalah malaikat yang mengawini manusia. Salah total, tidak sesuai dengan pemahaman yang diberikan oleh Tuhan Yesus di Matius 22. Kemudian anak-anak Allah mengenai di Ayub 1 ayat 6 akan dibahas lain waktu. Sedangkan yang di sini jelas cara menulis Musa mengenai Kain dan Set ini beda. Bapaknya Kain itu ditulis oleh Musa manusia. Sedangkan bapaknya Set ditulis oleh Musa Adam. Karena kalau kita baca Yesus Kristus silsilahnya anak ini, anak Adam, anak Allah. Nah ini anak Allah ini yang Adam itu untuk menunjukkan bahwa garis mesianik. Jadi anak Allah, punya roh Allah. Makanya di dalam kitab Kejadian ayat 6 tadi sempat ditulis, "Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja." Itu di Kejadian 6 ayat 3. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ini di kitab Kejadian pasal 6 sendiri sudah ditulis begitu, bahwa rohnya Tuhan itu ada di manusia. Jadi anak-anak Allah di sini adalah manusia yang punya roh Allah. Nah, itulah anak Allah. Dan semua yang tergabung menjadi anggota tubuh Kristus, itulah anak Allah. Dan anak Allah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ada tambahan kitab-kitab lain, kemudian mereka pakai, akhirnya memiliki pemahaman bahwa malaikatlah anak-anak Allah. Nah itu sudah salah. Jadi nanti di Ayub 1 ayat 6 itu juga mengatakan anak Allah datang kepada Tuhan, itu dibahas lain waktu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati.